Ijazah yang katanya hasil pasar pramuka itu harus diakui oleh UGM. Kacau nggak UGM ini? Kacau nggak UGM ini? Awalnya kan selalu diduga, sekalipun saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa apa yang disangkakan atau apa yang diduga itu saya nggak percaya. Tapi menurut saya ini sudah keterlaluan. Udah kayak nggak ada isu aja. Ya silakanlah sekarang, sudah dibuktikan oleh proses hukum, oleh Bareskrim, sudah dicek bahwa memang ijazah Bapak Presiden ke-7 Bapak Presiden Jokowi itu semuanya benar, asli. Pasar pramuka itu 2015 ditertibkanlah oleh Ahok, karena Ahok gubernur. Tertangkaplah 2 orang pelaku ijazah palsu. Terbakarlah pasar pramuka itu. Kalau itu nggak dibakar mungkin terbongkar. Pada tahun-tahun di awal 2012-2010 itu sudah menjadi polisi, mereka tahu betapa banyaknya ijazah-ijazah yang diproduksi oleh pasar pramuka. Jadi aneh juga kalau sekiranya Bareskrim yang sekarang tidak mengenal pasar pramuka. Dia ini memperkenalkan para pelaku yang di pasar pramuka itu dikenalkan kepada Widodo. Widodo inilah terus memperakasai pertemuan dengan orang-orang di pasar pramuka. Itu PDI Perjuangan banyak kadernya yang menjadi anggota dewan, yang menjadi bupati, jadi gubernur, ijazahnya palsu. Bang Betor bukanlah orang yang sembarang. Beliau adalah politisi senior PDIP dan juga mantan anggota DPR yang tentunya punya berbagai macam sumber informasi. Oleh karena itu, supaya lebih jelas, kita langsung tanya nih, Bang Betor. Bang Betor, dari mana nih informasinya? Bisa nggak diceritakan dari awalnya? Bagaimana spekulasi ijazah produksi pasar pramuka nih? Kita tentu berawal dari pernyataan Bambang Tri ya, yang menyatakan bahwa Jokowi tidak punya ijazah. Dari situ ya? Dari situ ditambah dengan pernyataan mantan rektor Pak Sofyan Effendi yang menyatakan tidak ada nama Jokowi di Fakultas Kehutanan UGM, karena dia mantan rektor. Jadi dia pasti mengecek itu ke bagian staf administrasi. Tidak ada nama itu sepanjang sejarah ini. Yang ada Joko Wahyudi, Joko Haryono, nggak ada yang nama Joko Widodo. Nah dari situ Bambang Tri dan Gus Nur dipenjara karena mereka dianggap mencemarkan nama baik. Mencemarkan nama baik tapi untuk mengungkap bahwa ada kecurangan oleh Jokowi. Waktu itu Jokowi masih jadi presiden. Ya, masih kuat. Jadi, ya? Kuat. Mereka dipenjara tanpa barang bukti. Jadi ijazah itu tidak pernah ditampilkan di pengadilan. Nah itu yang menyebabkan Egy Sujana dan kawan-kawan TPUA itu sebagai pembelanya penasaran. Mereka terus kupas tuntas lah apa yang beredar dari kadernya PSI Sandi itu. Mereka kupas itu dari hasil apa yang diedarkan itu, dan Sandi menyatakan bahwa itu asli dan diakui oleh Jokowi. Jadi ini kan asli. Nah, UGM-nya sendiri membuat pernyataan itu asli. Nah, tapi kawan-kawan Roy Suryo dan Resmond dan Ibu Tifa menyatakan itu tidak. Nah, perlawanan itu menyebabkan kami datanglah ke UGM itu tanggal 15-16 itu ke Jokowi. Di 2 tempat itu kami nggak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Bang Betor ke sana juga ya? Saya ikut. Nah, jadi saya di dalam perjalanan itu menyatakan, saya yakin Roy, Rismond dan Tifa dan Kurnia ini benar. Nah, karena kalau itu mereka benar, jadi UGM ini mengada-ngada. Artinya ini bukan produk dia, tapi dia akuin. Lantas kalau itu bukan punya UGM, itu diproduk di mana? Nah, saya langsung ingat awal peristiwa pilkada, pemilu-pemilu di zamannya reformasi ini. Itu PDI Perjuangan banyak kadernya yang menjadi anggota dewan, yang menjadi bupati, jadi gubernur, ijazahnya palsu. Oh begitu ya? Jadi karena palsu semua, seharusnya Bareskrim yang sekarang ini kalau mereka pada tahun-tahun di awal 2012-2010 itu sudah menjadi polisi, mereka tahu betapa banyaknya ijazah-ijazah yang diproduksi oleh pasar pramuka. Jadi aneh juga kalau sekiranya Bareskrim yang sekarang tidak mengenal pasar pramuka. Apalagi kalau orang-orang itu pernah di Polres Jakarta Pusat, Jakarta Timur. Artinya posisi pasar pramuka itu di antara timur dan pusat. Di situ jadi ada ketua DKI, ada ketua DPRD, ada sarjananya palsu. Tapi Bang Betor, kenapa itu banyak orang PDIP itu pergi ke pasar pramuka membuat ijazah palsu, ijazah sarjana?
Ya karena persyaratan untuk menjadi anggota dewan, untuk menjadi bupati, wali kota, gubernur, syaratnya kan harus punya ijazah. Nah, kader kami rata-rata pada waktu awal itu bertato, berpakar bahar, nggak punya. Nah, mereka dibimbing oleh kawan kita yang namanya Denny ini. Nah, Denny inilah yang mencari gimana orang-orang yang mampu, ahli untuk membuat ijazah. Nah, jadi di situ kami punya gubernur namanya dulu si Rodolfo Dede, juga sarjana ijazahnya palsu. Itu produksi Pasar Pramuka? Belum tahu saya, tapi setidaknya palsu. Ya, tapi dia dinyatakan palsu, terus digagalkan. Terus ada JS Saragi juga digagalkan untuk periode keduanya. Nah, jadi kita belajar dari situ. Saya terus teringat ada Pasar Pramuka. Nah, saya cek setelah pulang dari Solo itu, saya lacak ke kawan-kawan saya yang di kader kan. Ini gimana kok ada pernyataan pertengkaran antara kawan-kawan Roy Suryo dan kawan-kawan dengan UGM, bahwa UGM mengaku ini produknya, tapi secara administrasi legalitas itu pasti palsu. Nah, saya meneliti terus tuh pernyataan-pernyataan itu. Saya jadi teringat itu Pasar Pramuka. Nah, saya lacak, ini siapa yang pertama kali menerima rombongan Solo. Jadi Solo itu pada awal 2012 itu datang ke Jakarta. Pak Jokowi nih rombongannya Pak Jokowi. Di antara rombongan itu ada nama-nama ini, ketemulah dengan kawan-kawan di DKI. Nah, dari DKI itu mereka terus bikin pertemuan-pertemuan, terus bertemulah di Jalan Cikini itu. Markasnya Jalan Cikini. Jalan Cikini. Dari situ terus mereka terbitkanlah itu ijazah. Terus dari situ Jokowi lolos. Dan dulu Bang, itu orang-orang dari Solo yang sama Jokowi yang datang siapa-siapa itu? Ya banyak ya, tapi yang inti itu sekitar 3, 4, 5 orang. Masih ada diingat namanya? Masih ada David, Anggit, Widodo, ada Seusaini. Terus ketemu orang DKI siapa itu? Ya DKI ya ketemu Mas Pras siapa? Pras Setio Edi. Terus ketemu Denny, ketemulah dengan Indra sama Yulianto. Denny ini siapa? Denny ini aktivis senior PDI di DKI. Nah, dia yang menjadi sekretaris pemenangan Jokowi di gubernur. Waktu mau mencalonkan diri jadi gubernur. Nah, dari situlah terus dirintis. Nah, Denny ini otaknya cerdas. Memang dia cerdas, cuma nasibnya samalah, belum bisa menjadi elit. Belum bisa jadi menteri. Ya, dia merancang itu. Merancang mungkin dari mulai ijazah SD, SMP, SMA itu dia yang bikin atau bagaimana, karena berdasarkan informasi dari Bambang Tri kan dia tidak punya ijazah sama sekali. Jadi waktu dia maju di Solo, kami juga nggak tahu pakai apa dan bagaimana dia bisa lulus di Solo, karena di Solo dibilang dia pakai dokter Andes. Nah, sampai di Jakarta berubah menjadi insinyur. Saya juga nggak tahu apa sebabnya. Terus kenapa mereka milihnya UGM. Nah, pada waktu itulah Denny menjadi sahabat kentalnya si Widodo. Nah, mereka inilah yang sering ketemu. Widodo ini geng dari Solo ya? Solo. Solo. Ada Isnaini juga di situ. Nah, pertemuan-pertemuan yang sangat efektif itu terjadilah ijazah-ijazah itu. Nah, itu diloloskan, ketemu Mas Pras bersama rombongan. Di situ ada Gerindranya, ada PDI-nya, dan ada beberapa orang datang ke KPUD DKI, ketemu Juri Andriantoro. Nah, juri juga tidak tahu ini dokumen-dokumen Jokowi ini apakah asli apa tidak. Tapi jangan dulu Bang Viator. Apakah waktu rombongan Solo datang ke Jakarta tuh dengan dia mencalonkan Jokowi jadi gubernur kan? Itu kan ketemu sama tim di Jakarta, ada Pras, ada Denny. Apakah memang timnya Jokowi itu kasih tahu sama teman-teman di Jakarta, PDIP Jakarta, bahwa Pak Jokowi ini tidak ada ijazahnya? Nggak ada dokumen. Nggak ada dokumen. Oh, dia bilang nggak ada dokumen. Dokumen nikah, dokumen apa, sampai itu semua dibikinin, termasuk surat keterangan sehat dari rumah sakit, tidak kena narkoba, terus apa lagi ya, surat nikah, segala macam itu dibikin. Oh, satu paket. Kenapa harus dibikinin? Kan dia udah menikah. Persyaratannya harus itu. Kan pasti kalau surat nikah ada Bang Betor. Ya mungkin ya, tapi
pada waktu diterima Sama ya, tim Jakarta itu memang nggak ada semua. oh, Jadi dibikinin. jadi dia minta Jadi dibikinin. fotonya itu sama semua. Oke. Foto nikah, foto ijazah, foto SMA, foto itu sama semua. Kenapa Nah, Bang Better tahu bahwa fotonya itu sama semua? kan dibilang kan? Pernah lihat nggak? Bang Better pernah lihat nggak? Belum lihat. Siapa yang kasih tahu Bang Better bahwa itu sama semua fotonya, foto nikah, ijazah apa? Kan dokumen itu setelah siap Oke. pada 2012 kan, Oke. diserahkan ke Mas Pras. Oke. Mas Pras terus dikasihkan ke KPUD. Oke. Sudah itu Jokowi maju ke presiden. Nah, masuk ke presiden, masuk ke administrasi DPP. Ya. Nah, orang DPP bilang, "Bang, ini fotonya sama semua nih," katanya. Jokowi ini. Siapa yang kasih tahu Bang Better itu bilang Ya, fotonya? kawan di ya. Berarti yang tahu persis ini Mas Pras ya? Pras Karena kan waktu pegang. pencalonan gubernur Ya. kan, jadi awal pembuatan dokumen yang 2012. diduga palsu Ya. itu ketika hendak mencalonkan diri jadi gubernur. Gubernur. Oh, gitu. Bukan presiden ya, gubernur ya? Jadi dokumen itu dijadikan lagi dokumennya untuk presiden. Oh, oke oke. Jadi dokumen yang kita duga palsu, Nah, yang menurut dipakai lagi. menurut Bang Better dibuat di Pasar Pramuka, Ya. itu digunakan untuk mencalonkan Pak Jokowi di gubernur. Ya. Kemudian dokumen itu juga digunakan untuk mencalonkan Ya. Pak Jokowi di presiden. Jadi presiden. Oke. Dan menurut Bang Better itu yang memprakarsai yang datang ke Pasar Pramuka itu Denny. Jadi gini, Denny memperkenalkan Oh. para pelaku yang di pasar Pramuka itu Ya. dikenalkan kepada Widodo. Orangnya Pak Jokowi. Pak Widodo inilah terus memprakarsai pertemuan dengan orang-orang di pasar Pramuka. Oke, jadi Tapi orangnya yang membuat draft itu Denny. Oke, jangan dulu. Jadi berarti Bang Denny memperkenalkan Ya, orang di Pasar Pramuka Ya. kepada Widodo, orangnya Pak Ya. Jokowi. Ya. Bilang kalau kamu bikin yang palsu, ini orangnya gitu, Ya. dipertemukan. Ya. Jadi akhirnya yang menindaklanjuti Denny sama Widodo. orang dua itu. Tapi sebelumnya mereka ketemu Jokowi terus. Oke. Karena kan untuk meyakinkan bahwa ini siap Bang Better, dari mana cerita ini Bang Better dapat? dari kader. Saya nggak mungkin kalau nggak dapat dari kader. Iya, bisa nggak disebut? Nggak bisa ya, rahasia. Belum waktunya. Belum waktunya. Iya. Tapi dari kader PDIP ya. Ya. Berarti pada saat itu pencalonan gubernur Pak Jokowi itu berpasangan dengan Ahok ya? Ahok, saya kontak Ahok. Oke. Saya bicara sama Ahok. Oke. Ahok bilang, ya saya tahu ada Widodo. Saya serahkan ke kader kami Gerindra waktu itu. Ahok pada saat itu Gerindra ya? Gerindra. Oke. Nah, jadi ada namanya Sarif. Oke. Nah, Sarif ini yang megang dokumennya Ahok. Terus yang megang dokumennya Jokowi Pras. Oke. Nah, Pras dapatnya dari Widodo. Nah, Pras ditanya, tahu nggak ini palsu? Enggak, aku tahunya dari Widodo aja katanya. Nah, jadi yang kata penjelasannya Denny juga yang bikin Widodo. Tapi apa aja yang dibikin? Dani Iskandar itu yang mendraftnya. Jadi mereka terus terang datang dari Solo itu minta dibikinkan karena nggak punya dokumen. Oke, jadi diminta dibikinkan satu paket ya? Iya, kan untuk maju itu harus ada surat polisi, SKCK. Oke. Terus harus ada dari rumah sakit tidak narkoba, terus ada dari rumah sakit juga tentang intelijensia itu loh, Ya. kecepatan menghitung dan segala macam itu. Terus dapat lagi surat dari apa tadi itu. Ada banyak tuh, ada 10 dokumen. Oh, semua